ketika Habib Syaugi di Tarim dan ketika berkhidmah bersama Habib Umar. Tafadhal Habib, nastafid minkum Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Apa antum dengar suara saya? Dengar Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair kepada Ustadz Ismail yang sudah berkenan untuk mengundang saya. Alhamdulillah tahaddutan bi ni'mah, di dalam rangka menyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesempatan untuk berkhidmah kepada Habib Umar. Kalau ditanya tentang pengalaman yang paling berkesan selama saya khidmah dengan guru mulia selama 5 tahun, setiap detik saya di sana, dari awal saya datang sampai kepulangan saya adalah luar biasa buat saya, sehingga saya sukar untuk menyebutkan bagian mana yang paling membuat saya terkesan. Karena setiap hembusan nafas saya di Tarim bersama Gurundal Habib Umar adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga susah untuk nyebutin bagian mana yang paling berkesan. Akan tetapi tentunya yang paling saya ingat ialah ketika detik-detik saya ketika harus berpisah dengan Gurundal Habib Umar bin Habib. Setelah 5 tahun lamanya saya berkhidmah di sana, saya harus pulang ke Indonesia karena memang sudah waktunya. Yang paling berkesan ialah ketika saya berusaha mencoba untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Al-Habib Umar bin Habib. Mungkin kita pernah sama-sama muda, bagaimana perasaannya apabila ada seseorang ingin mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Misalkan saya ingin mengungkapkan perasaan kepada ibu saya atau ayah saya atau keluarga saya, ada perasaan sukar, malu untuk mengucapkannya. Iya kan? Saya ingin mengucapkan kepada Al-Habib Umar sebelum saya pulang, ya Habib, saya mencintaimu. Akan tetapi susah rasanya. Saya ingin Al-Habib Umar tahu bagaimana perasaan saya selama 5 tahun. Saya melihat wajah beliau, saya tinggal di rumah beliau, saya belajar dengan beliau. Saya pengen sebelum saya pulang saya ngungkapin perasaan saya kepada Habib Umar. Saya pengen bilang saya cinta sama antum Habib, cuman susah. Mau bilangnya susah, malu. Ya Allah, siapa diri ini untuk bilang saya cinta kepadamu wahai Habib. Sampai-sampai ketika Habib Umar lewat ketika beliau berangkat sholat subuh 2 hari sebelum saya pulang, itu ya Allah, itu hati saya seakan teriak, seakan-akan hati saya berkata, ya Allah, ana uhibbuka ya Habib. Cuman lisan gak bisa ngomong, Gus. Lisan ini gak bisa ngomong, akan tetapi hati berteriak, uhibbuka ya Habib. Cuman malu, siapa ana cuman khadim, ana cuman pembantu, masa ana bilang sama Habib Umar uhibbuka. Sedangkan beliau adalah guru saya, tapi saya harus bilang sebelum saya pulang. Subhanallah, suatu ketika 1 hari atau 2 hari sebelum saya pulang, 1 hari mungkin sebelum saya pulang, waktu itu insyaallah Hall Masileh, antum ada ketika itu di Hall Masileh? Ada Habib, ada Habib. Ana naik mobilnya Habib Umar dan antum ada ketika itu. Antum juga ada di luar mobil, melepas kepergian Habib Umar, sedangkan saya naik ke mobil itu sudah hari-hari terakhir saya. Tapi saya belum bilang ana uhibbuka ya Habib, aku cinta kepadamu ya Habib, belum bilang. Di mobil itu Gus, saya bilang ketika itu, cuman gak mampu lisan ini ngucapin, gak bisa. Akhirnya saya tulis sebuah surat kepada Habib Umar. Tulisannya begini, ya Habib, ana uhibbuka. Bas, ya Habib, ana uhibbuka. Kemudian di tengah perjalanan, seperti itu aja Habib, nggak ada curhatnya atau minta pesannya atau kalau ada hal-hal yang lain takutnya bagian poin yang terpenting ini nanti kelupaan. Jadinya langsung intinya biar langsung kayak gitu. Ya Habib, ana uhibbuka. Itu surat saya di mobil saya kasih ke Habib Umar dalam keadaan takut. Maknanya Habib, mungkin ada teman-teman yang nggak paham bahasa Arabnya. Ana uhibbuka, aku cinta kamu, aku cinta engkau.
sebuah kata-kata yang sukar untuk diucapkan. Deg-degan kan mengucapinnya ya. Walaupun memang pacaran itu haram. Misalkan pacaran itu kan haram memang ya. Cuman mungkin bagi yang pernah khilaf, mungkin untuk mengucapkan kata ini kan susah, Gus. Tanpa saya mengatakan bahwa itu boleh, kan haram pacaran. Cuman ngucapin sama istri sendiri itu kayaknya rasanya berat kan. Susah kan. Gimana kepada guru mulia? Ya, nggak bisa ini lisan Kalau sama istri gampang, Habib. Sama istri gampang, Habib. Nggak tahu, belum punya istri. Habib Syaugi belum pernah tahu. Belum pernah tahu rasanya. Mudah-mudahan cepat tahu rasanya, Gus ya. Amin Habib, amin Habib. Akhirnya tulisan tersebut saya kasih ke Habib Umar dalam keadaan gemetar, Gus. Dalam keadaan takut. Habib Umar kemudian langsung baca. Ana di tengah-tengah itu, ana ya Allah, perasaannya kayak gimana. Tiba-tiba Habib Umar diem. Suasana ketika itu hening. Dan ana lagi, air mata ini udah berkaca-kaca mata. Dan semua di mobil ini belum ada yang tahu kalau ana mau pulang gitu. Yang tahu cuma Habib Umar aja. Kemudian beberapa waktu kemudian Al-Habib Umar kemudian mengangkat suaranya. Kemudian Al-Habib Umar mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab, yang artinya al-mar'u seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Allah. Udah anak nggak kuat, anak nangis langsung. Anak nangis, nggak kuat nangis. Dan si mobil itu heran kenapa anak nangis. Dan mungkin di antara mereka ada yang sadar bahwa 2 hari berikutnya itu Habib Umar ketika mengatakan seperti itu, al-mar'u ma'aman ahab, apakah beliau menoleh ke antum, Habib? Iya, beliau menoleh ke saya dan sambil beliau memberikan kertas yang saya berikan tadi, dikasih lagi ke saya sambil bilang, Al-mar'u ma'aman ahab. Seperti itu nadanya. Bahkan nadanya pun Anda nggak lupa, Gus. Allah. Anda langsung nangis, nggak kuat nangis. Dan seisi mobil itu ketika itu hening. Kenapa? Karena mereka kaget. Kalau Anda mau pulang itu kaget. Bisa diterjemahkan lagi, Habib, buat teman-teman makna dari kalimat tersebut. Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u, seseorang tersebut, ma'aman ahab. Bersama orang yang dia cintai. Maksudnya kelak di hari kiamat akan dikumpulkan. Masya Allah. Dan insya Allah semuanya kita, Gus, ana, antum semua yang hadir di sini. Amin, amin Habib, amin. Saya yakin amin Habib. Mahabbahnya teman-teman semuanya lebih besar daripada mahabbahnya ana. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai bersama Al-Habib Umar. Amin. Itu yang terakhir kali, Gus. Jadinya hari-hari terakhir tentu yang paling berkesan buat saya. Masya Allah Habib. Tentang mungkin Habib yang juga banyak ditanyakan teman-teman, mungkin ada cerita atau kisah tentang akhlak Habib Umar, tentang budi pekerti Habib Umar yang antum lihat sendiri, yang mungkin bisa kita teladani. Habib Umar itu seperti apa? Apakah seperti apa tawaduk beliau, seperti apa indahnya akhlak beliau? Mungkin ada kisah yang mungkin Habib saksikan sendiri, mungkin bisa kita teladani, kita jadikan sebagai panutan. Marhaba. Sebetulnya ini Gus Ismail ini subhanallah tawaduknya luar biasa ya. Padahal Lidul Mustafa orangnya Masya Allah. Cuman masih bertanya kepada saya. Padahal kita sama-sama tahu semua akhlaknya Habib Umar seperti apa. Antum tahu, ana tahu. Tapi antum lebih banyak tahu daripada kami, Habib. Antum lebih banyak tahu daripada kami. Mungkin Al-Habib Umar ya. Ana nggak pernah. Tadi mungkin yang saya tertarik ya, yang paling saya tertarik kisah di balik video yang baru saya post. Habib Umar ketika Masya Allah kayak menjenguk antum ketika sakit. Bagaimana kisah di balik video itu, Habib? Ketika antum tanya tentang apa momen-momen yang paling saya ingat, itu setiap momen saya ingat. Salah satunya juga itu. Itu momen ketika saya berkhidmah kepada beliau dan saya sedang sakit ketika itu, sakit cacar ya. Sakit cacar. Habib Umar ketika itu menjenguk saya. Jadinya kamarnya Ana itu di depan itu, Gus. Di rumahnya Habib Umar, di bagian depan, antum kan tahu ada kamar. Itu di bagian depan itu kamar saya. Dengan beberapa ashab khidmah lainnya. Itu Al-Habib Umar
ketika tahu kalau saya sakit, akan tetapi karena kesibukan beliau, mungkin beliau belum datang dulu. Cuman 2 hari kemudian beliau menyempatkan untuk langsung ke kamar kami, dan keadaan ketika itu saya nggak tahu kalau saya akan dikunjungi beliau, jadinya belum siap. Bahkan di foto itu saya pakai kaos biasa, Gus. Iya, Habib. Halo? Iya, Habib, jelas, Habib. Halo? Allah. Jelas, Habib. Allah. Allah. Naam. Sampai di mana tadi, Gus? Sampai ketika beliau masuk ke kamar Habib. Iya. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba saya pakai kaos, Ustadz. Anak pakai kaos, jadi kan nggak siap. Iya. Halo? Iya, halo, jelas, Habib. Iya. Jelas, Habib. Iya, udah dijenguk, Ana dijenguk. Dan posisi Ana sebagai khadim dan beliau sebagai seorang Habib Umar, dan Ana sebagai khadim. Ya Allah, itu rasanya menangis. Dan itu langsung subhanallah, saking senangnya Ana lupa sama sakitnya. Padahal ketika itu lagi demam. Cuman saking senangnya sampai-sampai lupa sama sakitnya. Sampai-sampai temannya Ana langsung sembuh mungkin. Langsung sembuh. Temannya Ana bilang namanya Nabil Al-Hinduan, itu temannya sepupunya Ana yang juga sama-sama khidmah sama Ana. Dia bilang, ya Allah, andaikan Ana juga sakit ya seperti ente, nggak apa-apa, rela sudah, walaupun lebih parah sakitnya nggak masalah, yang penting Habib Umar bakalan jenguk, katanya gitu. Masya Allah, Habib. Masya Allah, Habib. Oke, Habib. Marhaba. Habib Shogi. Marhaba. Ada banyak sekali, Habib, pertanyaan yang masuk ke kolom pertanyaan saya. Ya. Yang ingin ditanyakan kepada antum, mungkin akan saya bacakan satu persatu, Habib. Marhaba. Oke, Habib. Ini ada pertanyaan, Habib. Selama Habib Shogi berkhidmah ke Habib Umar, apakah Habib Shogi pernah melihat Habib Umar itu marah? Seperti apa marahnya Habib Umar? Jujur saya nggak pernah sama sekali melihat beliau marah. Selama 5 tahun, Habib? Selama 5 tahun nggak pernah beliau marah. Bahkan Ustadz, ada hadisnya Rasulullah itu ya, hadis apa namanya? Waqad khadamtu Rasulullah 10 sinin. Sayyidina Anas bin Malik ya. Wa ma qala liqattu enggak, Sayyidina Anas bin Malik bilang tentang bagaimana sifatnya Rasulullah ketika Rasulullah bersama Anas bin Malik yang notabene merupakan secara kasar khadimnya ataupun pembantunya. Kan Anas bin Malik bilang, Ana nggak pernah dengar Rasulullah bilang sama Ana uffin, ya kan? Begitu pula akhlak yang kita baca di sirah-sirah nabawiyah tentang Rasulullah, Al-Fagir dapatkan selama Al-Fagir berkhidmah kepada guru mulia. Anas bin Malik adalah seorang khadim yang pintar mungkin, tapi saya, Al-Fagir adalah seorang khadim yang bodoh. Ya mungkin ketika itu awal-awal Al-Fagir khidmah, Al-Fagir belum terlalu lancar bahasa Arabnya. Dan mungkin sering salah, bahkan sering kali salah. Akan tetapi, Masya Allah, Habib Umar sabar. Nggak pernah ngomong, wala marah, wala berubah wajahnya, enggak. Nggak pernah menegur atau mengingatkan. Nggak pernah menegur ataupun bahkan mengingatkan. Habib Umar cuma senyum. Bahkan Habib Umar ketika menyuruh pun Ustadz, nggak pernah nyuruh walad khudh hadha, walad ambilin ini, ambilin itu, pakai tangannya atau pakai suara yang diangkat. Nggak pernah. Bahkan bukan dengan lisannya beliau memerintahkan. Beliau memerintahkan dengan matanya. Jadi kalau ada kipas angin yang kekerasan, jadi beliau noleh ke Ana, kemudian noleh ke kipas angin. Jadi Ana harus mikir, ini kipas angin harus dikecilin atau dibesarin. Habib Umar nggak nyuruh, ta'al, itu kecilin kipas angin, nggak pernah. Seumur hidup Ana nggak pernah. Habib Umar noleh, kalau Ana faham bismillah. Berarti nggak pernah nyuruh-nyuruh, merintah nggak pernah Habib Umar. Perintah iya, tapi dengan bahasa yang halus. Tapi kalau bisa nggak ngomong, Habib Umar nggak ngomong.
Kalau bisa nggak bicara, Habib Umar nggak bicara. Habib Umar kalau nyuruh kita untuk ambil air, Habib Umar cuma noleh sama gelas, noleh sama kita. Artinya air. Jadinya kita juga harus paham gitu. Jadi khodim-khodimnya Habib Umar harus terlatih. Seperti Kakanda Ahlul Fagir Habib Mahdi adalah khodim yang bagi saya adalah orang yang paling paham sama Habib Umar. Gerak-geriknya Habib Umar paling paham, yang paling paham ya Akhina Mahdi. Dan banyak setelah Habib ke Indonesia, Habib Mahdi bilang sama saya, Habib Umar kalau mau air itu isyaratnya begini, kalau mau ini isyaratnya begini. Habib Umar jarang pakai lisan. Kenapa? Kalau pakai lisan takut nyakitin, takut ada, nggak kira nyakitin, kan namanya guru ya, nggak kira nyakitin. Tapi saking Umar, saking nggak pengen nyuruh Habib Umar, nggak pakai matanya, kayak gitu. Tak pernah marah. Masya Allah, Habib. Masya Allah. Ngangkat suara aja nggak pernah. Naam Habib, naam Habib. Itu juga yang anak tahu dari beliau selama 6 tahun lebih di Tarim, 6 tahun setengah. Aywa. Di sana. Itu alam, Habib Hagigah ya. Coba pernah Habib ya, beliau sedikit saja mengangkat suara menegur tulab itu ketika 2 kali. Iya. Karena sampai sekarang ingat 2 kali Habib. Ketika pertama itu masih ingat 2012, anak pertama kali nyampe ke Tarim. Waktu itu sholat taraweh, habis taraweh, waktu itu daurah Habib, Ramadan dan daurah. Itu kan rame, Darul Mustafa rame. Setelah sholat taraweh baca madaeh Habib, baca qasidah. Iya. Nah ada banyak orang di belakang musola ngomong sendiri, gak dengerin qasidah, gak dengerin madaeh. Akhirnya Habib Umar ngangkat suaranya, beliau sedikit negur. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah ketika lagi khatam Quran, ketika kita baca khatam Quran hari Kamis pagi, itu ada beberapa tulab ngobrol sendiri di belakang. Nah itu beliau tegur dengan nada yang agak tinggi. Itu Habib yang anak ketahui, beliau sedikit mungkin agak tegas atau agak keras suaranya, seperti itu Habib. Mungkin itu konteksnya di dalam mendidik ya, di dalam mendidik, dan itu mungkin Darul Mustafa, konteksnya Darul Mustafa mungkin ya. Iya. Memang seperti yang disebutkan dalam Maulid Diba bahwa sifat Rasulullah SAW tidak pernah marah jika itu berkaitan dengan dirinya. Tapi ketika berkaitan dengan agama, Masya Allah, mungkin bisa. Iya, yang ana rasakan itu tentang diri beliau. Maksudnya muamalahnya ana yang ana taksir, kekurangannya ana ya ketika ana bermuamalah sama beliau, makanya beliau nggak marah. Dan hubungannya sama agama. Antum di sana ada hubungannya sama agama, sama kedisiplinan pula. Mungkin beliau marah. Tapi ini yang ana taksir pada halnya, sehingga mungkin beliau nggak marah dan bisa menahan amarahnya mungkin. Masya Allah, Habib Syaugi. Marhaba. Detik-detik perpisahan Habib Syaugi dengan Habib Umar waktu itu, hari terakhir di Tarim. Iya. Apa Habib Umar memberikan kepada antum pesan khusus? Mungkin pertama kali bisa ceritakan kepada kami pada waktu itu. Bagaimana perpisahan Habib Syaugi dengan Habib Umar? Juga apa ada pesan khusus dari Habib Syaugi, dari Habib Umar untuk Habib Syaugi? Ana bilang sama Habib Umar sebelum ana pulang, ana naik lagi mobil. Soalnya ketika itu Habib Umar sedang sibuk, jadi kalau mau jumpa beliau dalam waktu yang lama susah. Jadi ana naik mobilnya Habib Umar kan, seperti biasa naik mobilnya Habib Umar, ngobrol di mobil gitu, Ustaz. Iya. Dalam dari Tarim ke mana gitu. Ana di mobil, ketika itu ana bilang sama Habib Umar, ya Habib, besok saya mau berangkat insyaallah ya Habib, akan tetapi saya takut ya Habib. Saya merasa masih bodoh. Saya merasa belum siap untuk menghadapi umat dan lain sebagainya. Maka pesan Habib Umar kepada saya, yang saya anggap sebagai pesan terakhir beliau mengatakan, pulanglah dengan Tarim, pulanglah
yakni irja' bi syekhak, pulanglah engkau dengan gurumu, pulanglah engkau dengan tarim, dan pulanglah engkau dengan ulama-ulama tarim. Masya Allah. Itu maksud Sehingga yang saya angkat mungkin di Ustaz maksud ialah kisah-kisah tentang tarim, kisah-kisah tentang ulama-ulamanya, kisah-kisah tentang daripada fikih. Saya lebih condong ke menceritakan tentang bagian-bagian keindahan tarim, karena pesan terakhir Habib Umar bilangnya pulanglah engkau bersama tarim, pulanglah engkau bersama ulama-ulamanya, dan pulanglah engkau bersama guru. Masya Allah. Juga sepertinya Habib Syaugi pernah menulis di Instagram Habib, kalau Habib Umar sempat meminta maaf kepada Habib Syaugi. Itu ketika saya masuk ke ruangan beliau ya. Itu juga termasuk hari terakhir. Jadi hari-hari terakhir itu ana habiskan pokoknya selama mungkin bersama beliau. Karena susah, kalau mau di Indonesia susah sudah mau ketemu. Selama ana di sana, apalagi hari terakhir. Di Indonesia salaman aja sulit. Di Indonesia iya, salaman aja susah. Di situ kan lebih gampang. Jadi waktu itu adalah hari terakhir ya, dan ada kesempatan malam itu saya untuk masuk ke ruangan beliau. Saya catat itu Gus, dari awal sampai akhir. Saya catat di buku saya tentang ucapan-ucapan permintaan maaf saya. Saya pernah jatuhin HP-nya Habib Umar sampai HP-nya lecet. Itu saya catat, saya meminta maaf. Atau HP-nya Habib Umar ya, itu lecet, itu saya jatuhin. Saya pengen minta maaf, minta ridhonya. Kesalahan kedua saya tulis, saya minta maaf. Pokoknya banyak kesalahan-kesalahan yang saya tulis, yang mana saya ingin ucapkan di depan Habib Umar dalam rangka minta maaf. Yang bab kedua, ucapan terima kasih. Saya tulis terima kasih saya yang pertama, saya bisa tinggal bersama Habib Umar, saya bisa ikut ke mobil bersama Habib Umar, saya bisa ini. Pokoknya itu sampai berapa halaman Habib? Pokoknya banyak itu, saya sudah siapkan jauh-jauh hari. Ya, udah saya hafalin, tegang. Kalau udah ngafalin, ana pergi ke pojokan rumah, ana hafalin. Ketika ana hafalin, seakan-akan ana ngomong sama Habib Umar itu ana nangis. Jadi seakan-akan Habib Umar ada di depan ana udah nangis duluan, udah mewek duluan. Sampai datang waktunya, ketika ana datang waktu itu gemeteran, itu ana megang buku. Takutnya ada yang lupa. Pas di depan Habib Umar bilang, ahlan wa sahlan ya Syaugi, ya ahlus safar. Ahlan wa sahlan wahai Syaugi yang sudah mau safar, yang udah mau pulang, katanya begitu. Habib Umar santai. Langsung ketika ana duduk, ana gugup, ana udah memulai pembicaraan, ana udah meminta maaf. Ketika udah mau bilang minta maaf, Habib Umar langsung mendahului ana dan mengatakan, samihni, ana minta maaf wahai Syaugi, ana minta maaf. Apabila ana salah, ana minta maaf. Selama antum berkhidmah selama engkau berkhidmah sama ana minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Padahal ana yang meminta maaf, tapi didahuluin sama Habib Umar. Habib Umar langsung ketika ana mau ngomong minta maaf, Habib Umar yang minta maaf duluan, ana langsung nangis. Gak, itu kata-katanya semuanya buyar, lupa semuanya. Ketika ana nangis. Akhirnya gak jadi Habib. Itu gak jadi mengungkapkan Habib. Diminta maafnya nggak jadi terima kasihnya, itu nangis ana. Mungkin beberapa menit ana nangis sampai Habib Umar ngambil tisu ngasih ke ana, usap mata ana dengan tisu tersebut. Itu saking nggak kuatnya mau bertisu. Sampai ana bilang, ya nggak bilang yang ana catat itu buyar semuanya, yang ucapan-ucapan yang udah ana siapin itu buyar semuanya. Saking hati ana itu nggak ya Allah, nggak kuat nahannya. Dan Habib Umar paham, Gus. Habib Umar paham. Ana yakin Habib Umar tahu tentang apa yang ana tulis. Habib Umar tahu. Ana mutmain Habib Umar tahu. Mutmain ana. Yakin ana Habib Umar tahu. Cuman ya gitu. Masya Allah Habib Syaugi, Masya Allah Habib. Ya bakhtakum Habib Syaugi. Wa ya bakhtakum ya Ustaz. Ya bakhtakum. Kita masih punya banyak waktu Habib? Atau Habib punya kesibukan yang lain? Sekarang lockdown. Bali juga lockdown Habib? Ini sini Bali parah lockdownnya. Oke Habib. Kita ke pertanyaan yang lain Habib. Bismillah. Ini pertanyaan dari Ulfi El Fatah, ini mengatakan,
beliau kan dakwah ke seluruh dunia. Apakah beliau pernah mengeluh capek kepada khadimnya? Mengeluh ini, mengeluh itu, apa gimana? Ada bait. Itu jauh, nggak mungkin. Seorang Habib Umar mengeluh itu nggak pernah. Habib Umar bahkan ketika sakit pun, dalam keadaan pilek pun, dalam keadaan batuk pun, bahkan pernah Habib Umar tuh suaranya nggak keluar, Ustaz, nggak keluar suaranya. Tapi Habib Umar memaksakan untuk ngisi jadi imam masjid, sampai ngisi rohah, ngisi kajian sore, dalam keadaan beliau sakit. Bahkan selama saya 5 tahun. Saya masih ingat bulan Ramadan, Habib. Iya. Masih ingat bulan Ramadan itu. Nah. Bahkan saya 5 tahun di Tarim kemarin, hampir 5 tahun di Tarim kemarin, itu Anda bisa ngitung berapa kali Habib Umar nggak datang subuh ketika beliau ada di Tarim. Saya bisa ngitung dengan jari saya, kapan Habib Umar nggak datang sholat subuh. Bayangkan 5 tahun, Habib Umar nggak pernah nggak datang sholat subuh, kecuali udah mentok sakitnya, nggak bisa keluar lagi baru, kayak gitu. Dalam keadaan sesakit apapun, dalam musim dingin, musim panas, beliau selalu berusaha untuk salat subuh bersama murid-murid. Beliau itu mengeluh sama sekali. Untuk kegiatan ini juga banyak ditanyakan kepada saya, Habib. Kegiatan Habib Umar mulai pagi sampai malam itu seperti apa, Habib? Dan juga yang ingin saya tanyakan juga, Habib, Ana sendiri penasaran dari dulu, Habib. Soalnya ceritanya simpang siur. Marhaba. Ada yang mengatakan Habib Umar itu bahkan katanya beliau sering nggak tidur sama sekali. Sering tidurnya itu hanya ghafawat ketika terlelap ketika zikir, ketika rohah mungkin, atau ketika berkumpul bersama orang-orang. Iya. Jadi Habib Shogi sendiri mungkin lebih tahu. Bisa antum ceritakan kepada kita, Habib? Jadi terus terang ya, Ana nggak pernah ngelihat orang seperti Habib Umar, nggak pernah. Habib Umar ini pernah punya khatib 2 orang yang selalu ikut sama Habib Umar, Habib Mahdi kakak saya dan Umar bin Faqih. Yang mana beliau ini kedua-duanya ini silih berganti ikut sama Habib Umar. Yang satu sakit Umarnya, yang Umarnya sakit Bang Mahdi. Kadang berdua, kadang yang satu anjlok capek. Yang kalau Bang Mahdinya capek, Umar bin Faqihnya yang kadang-kadang dua-duanya nggak ada, Ana yang gantiin. Itu dulu ya, ketika Habib Mahdi masih ada di Tarim ya. Tapi Habib Umar nggak pernah sakit. Lihat, beda wali ya, ketika berdakwah nggak sakit beliau. Nah, sakit nggak pernah sakit, atau meskipun ketika sakit beliau paksakan. Akan tetapi kekuatan yang beliau dapatkan itu murni dari Allah. Udah. Seakan-akan Allah itu ngasih mandat Habib Umar buat dakwah. Sakitnya jarang, nggak seperti Habib Mahdi. Sering sakit, dalam kondisi yang harus setiap pagi, setiap subuh bangun. Habib Mahdi ta'ban, capek, Habib Mahdi sakit. Umar pun begitu, padahal Umar syabab, masih muda. Untuk perlu diketahui, Umar bin Faqih ini juga khadimnya Habib Umar yang selalu bersama Habib Umar ya. 2 orang sama kakak saya, Habib Mahdi. Itu berdua itu nggak kuat ikut sama Habib Umar 24 jam, nggak kuat. Tapi Habib Umar harus gantian, harus gantian. Bahkan kedua-dua yang capek, Ana yang gantikan, Gus. Dan kalau mau tahu tentang dari pagi sampai malam tentang Habib Umar, yang saya tahu ya, Gus ya, itu seperti biasa. Habib. Saya mulai dari waktu zuhur ya. Dari waktu zuhur. Silakan, Habib. Dari waktu zuhur, ba'da zuhur, itu Habib Umar sudah keluar. Sebisa mungkin Habib Umar sholat di Darul Mustafa. Sebisa mungkin. Itu seringan sholat di Darul Mustafa. Setelah itu langsung Habib Umar datang ke undangan. Undangan ini undangan pernikahan. Dan hampir setiap hari, Gus. Setiap hari datang ke undangan pernikahan sampai asar. Artinya apa? Datangin undangan pernikahan ini hajatnya manusia. Ya, hajatnya manusia. Untuk menyampaikan hajat manusia, Habib Umar datang. Habis sholat zuhur, Habib Umar naik ke mobil. Di mobil pun, Ustadz, di mobil pun tidak diam Habib Umar. Habib Umar di mobil nggak pernah diam. Habib Umar langsung buka mushaf, baca Al-Quran, gantian sama Ana, gantian sama Umar bin Faqih. Habis itu Habib Umar lagi. Kadang berdua Ana sama Habib Umar baca gantian. Hizib, Habib, satu halaman seperti itu. Benar, iya. Ana baca, Habib Umar yang dengerin. Habib Umar yang baca, Ana yang dengerin. Beliau bacanya melalui hafalannya apa baca mushaf, Habib? Enggak, beliau baca mushaf, dan itu beliau lebih afdal karena pahalanya double, Gus. Pahala ngelihat Al-Quran, pahala megang sama pahala baca.
beda sama pahala kita ngapalin Al-Quran, kan ya. Sebagaimana yang antum tahu, antum habisnya itu kalau Anda baca, Habib Umar baca, kalau nggak baca Quran baca wirid, kalau nggak baca wirid kisah-kisah orang salihin, sampai datang ke tempat apa? Ke tempat undangan. Sampai di undangan jabar khotir sama orang, duduk-duduk sama orang sampai asar. Sampai asar datang seperti biasa ke Darul Mustafa untuk roha. Setelah itu pulang lagi ke rumah, bukan untuk keluarganya. Pulang ke rumah untuk apa? Roha bisa dijelaskan Habib, roha? Oh, mungkin teman-teman bayang nggak paham roha. Ya, roha belum pernah tahu.